Rushida Hinduan. Agak sulit nih ya. Tapi saya panggilnya lebih gampang Mbak Rosi Hinduan. Mbak Rosi ini alumni dari Maastricht University, program doktornya dari Maastricht University, the south of the Netherlands ya, Mbak Rosi ya. Mbak Rosi ini di samping sebagai dosen juga sebagai wakil dekan ya, Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Bandung. Ya. Salam juga buat teman-teman yang saat ini bergabung dari Bandung dan Jawa Barat sekitarnya. Kemudian Mbak Rosi ini juga akan temanya mengenai dampak psikologis penerapan sistem zonasi terhadap motivasi dan perilaku siswa. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian, dengan polemik saat ini, PPDB dengan sistem zonasi banyak memicu juga kontroversi ya, mungkin Bapak Ibu sekalian baca di media-media. Namun ada beberapa studi yang menjelaskan juga bahwa penerapan zonasi terhadap peserta didik itu mungkin memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Nah, di sini juga nanti Mbak Rosi juga akan menelaah mengenai ketimpangan performa akademik. Saya kira waktu dan tempat saya persilakan Mbak Rosi. Ya, terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga selamat siang kepada Pak Irsyad dan rekan-rekan panelis. Izin saya untuk share screen ya. Oke. Ya. Seperti yang sudah diagendakan, maka pada siang hari ini saya diminta oleh Mas Ferdi mungkin ya untuk memaparkan mengenai dampak psikologis dari penerapan sistem zonasi ini terhadap motivasi dan perilaku siswa. Nah, memang tadi kita sudah mendengarkan analisis cepat dari Ibu Dian terkait dengan pelaksanaan dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019 dan juga Permendikbud yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi sudah ada 4 atau 5 kali tadi perubahan. Memang core-nya atau niat dari Permendikbud ini sangatlah baik gitu ya, di mana negara hadir untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan sehingga ada jaminan bahwa setiap siswa itu mendapatkan akses pendidikan yang sama. Jadi tidak ada diskriminasi, kemudian sifatnya objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Jadi kalau kita lihat dari kebijakannya, ini sudah sangat-sangat baik. Kemudian ada juga nih ya yang kalau misalnya saya mendengar TV ataupun membaca koran gitu ya, pasal ini tuh yang menjadi polemik gitu ya, pasal 25 di mana seleksi itu dilakukan dengan memprioritaskan jarak. Kemudian jika jarak calon pesertanya sama, barulah seleksi untuk pemenuhan kuota menggunakan usia gitu. Nah, ini yang tercantum pada kebijakannya. Namun pada kenyataannya, kalau kita baca koran-koran online tuh ya, pasti atasnya itu ya, headline-nya adalah seleksi umur di PPDB 2020 Jakarta berpotensi menyalahi gitu. Kemudian LBH Jakarta meminta Pak Gubernur untuk cabut juknis mengenai PPDB. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini ada kebijakan dengan tujuan yang baik, namun ketika implementasinya tidak sesuai dengan kebijakan yang ada, sehingga di sini ada kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Nah, kalau misalnya kami melihat dari sudut pandang psikologi, kondisi yang barusan terjadi itu
dimaknakan oleh siswa dan orang tua, khususnya orang tua ya, khususnya orang tua sebagai apa sih gitu ya. Nah, kalau kebijakan pada dasarnya dimaknakan oleh masyarakat itu sebagai hal yang seharusnya terjadi atau hal yang ideal, dan kalau misalnya kepada pribadi, apa yang kita inginkan dari anak kita. Anak kita akan mendapatkan perlakuan yang seperti apa, gitu ya. Kemudian pada implementasinya, ternyata implementasi itu dipersepsi sebagai hal yang benar-benar terjadi, kemudian realitasnya seperti apa, akhirnya kepada diri apa yang anak kita dapatkan, gitu ya, servis apa yang kita dapatkan, kemudian hasil apa yang didapatkan, itu yang dari implementasinya. Nah, ketika ada kesenjangan antara apa yang ingin kita dapatkan dengan apa yang dalam realitasnya terjadi, maka di sini ada perasaan puas atau tidak puas, gitu ya. Sebenarnya puas atau tidak puas ini merupakan suatu evaluasi yang bersifat kognitif, gitu ya. Jadi, loh kok ini nggak sama? Nah, itu kalau tidak sama, semakin kesenjangannya jauh, maka semakin dia tidak puas. Tapi kalau kesenjangannya cuma sedikit, maka kemungkinan seseorang itu menjadi lebih puas. Itu adalah konsep yang saya kutip dari multiple diskrepensi teori dari tahun 86. Ini teori klasik ya. Kemudian saya mencoba untuk mencari sumber ketidakpuasan terutama dari orang tua ya. Jadi ini adalah sumber ketidakpuasan dari orang tua. Seperti yang tadi sudah disampaikan Ibu Dian, maka ketidakpuasan yang pertama itu karena adanya persepsi kecurangan. Kalau persepsi kecurangan ini belum tentu aslinya ada kecurangan. Tapi apa yang dipersepsikan seseorang itu yang lebih signifikan membentuk ketidakpuasan. Jadi ada persepsi kecurangan terhadap kakak, kemudian datanya itu tidak benar, kemudian praktek uang, dan juga nepotisme. Nepotisme ini misalnya verifikatornya terkait dengan verifikator dari data, sehingga data yang tidak benar bisa terverifikasi karena verifikatornya adalah saudara, misalnya seperti itu. Itu adalah persepsi adanya kecurangan. Kemudian ketidakpuasan juga terkait dengan regulasi dan juknis. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dian bahwa sosialisasinya itu terlalu singkat, gitu ya. Juknis ada di bulan Juni, kemudian sosialisasi cuma sebentar, pelaksanaannya juga di bulan Juni. Kemudian juga ada ketidakkonsistenan, gitu ya. Pada hari ini bilangnya seperti ini, pada hari berikutnya seperti yang lain. Kemudian ketidakpuasan juga terjadi ketika orang tua merasa kualitas sekolah belum terstandar. Yang paling gampang adalah fasilitas, gitu ya. Oh, kalau di SMA ini ada ABCD, gitu. Kalau di SMA yang lain tuh nggak ada apa-apanya. Itu yang menjadi sumber ketidakpuasan, dan juga terkait dengan ini gurunya kalau di SMA ini tuh sudah tahu bagaimana membuat anak saya masuk perguruan tinggi yang hebat, gitu ya. Nah, itu ada persepsi terhadap hal-hal tersebut. Kemudian ini potensi siswa yang tidak seragam. Di sini ada si cepat dan si lambat. Si cepat merasa demotivasi karena harus menunggu temannya yang lambat. Si lambat juga pada dasarnya stres, gitu ya, karena semua orang memperhatikan dia, guru memperhatikan dia, dan situasinya itu sulit bagi dia. Jadi dua-duanya merupakan akan merasa tidak puas, gitu.
Kemudian ketidaksiapan sistem. Memang tadi sudah disampaikan bahwa jumlah yang menggunakan daring sudah sangat tinggi gitu ya, bertambah dari tahun ke tahun. Namun memang ada ketidaksiapan sistem sehingga ada data yang hilang. Jadi sudah daftar tapi tiba-tiba hilang. Kemudian ada sistem down, kemudian jadi katanya ngehang gitu ya. Kemudian update data itu menjadi tidak real gitu ya. Padahal dengan adanya online, orang tua mengharapkan update data itu akan pada real time gitu ya. Kemudian adanya prasyarat usia. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut gitu ya. Jadi angka patokannya tuh berapa ya? 7 kah? Atau 6 tahun 5 bulan? Nah, atau 5 tahun tapi ada rekomendasi dari psikolog. Nah, itu angka patokan yang berbeda-beda itu juga merupakan hal yang menjadi sesuatu yang membuat orang tua tidak puas. Kemudian apakah usia itu menjadi prasyarat utama atau kedua gitu. Data itu saya ambil dari berbagai sumber. Nah, kemudian dengan adanya kondisi seperti itu, apa reaksi siswa? Reaksi siswa yang kami lihat adalah Komnas Perlindungan Anak terima laporan siswa depresi tidak lolos PPDB Jakarta. Kemudian anak-anak depresi gagal PPDB Jakarta mengurung diri di kamar dan malu, gitu ya. Nah, ini tuh apakah lebay atau tidak, gitu ya? Oh, ternyata memang kalau kami melakukan studi literatur gitu ya, bahwa stres atau kondisi yang menekan ya, pada saat ini, di mana misalnya dia sudah belajar, dia sudah punya harapan, kemudian tiba-tiba dia tidak bisa masuk sekolah yang dia inginkan, sedangkan teman-temannya mungkin bisa masuk, padahal dia tahu bahwa dia memiliki kemampuan yang lebih. Nah, itu bisa dimaknakan sebagai sesuatu yang menekan bagi anak-anak yang memang tidak bisa masuk ke sekolah yang dia inginkan. Nah, hal ini secara teoritis terbukti bisa membuat seseorang anak itu mengeluarkan simptom-simptom depresi. Simptomnya itu ada yang tadi ya, nangis beberapa hari di kamar, mengurung diri, kemudian dia tidak pengen ketemu teman-temannya, itu memungkinkan terjadi gitu. Tapi kalau kita lihat ternyata tidak semua anak-anak seperti itu. Nah, ada faktor dalam diri yang bisa dikembangkan, yaitu resiliensi. Resiliensi itu bagaimana seseorang anak bounce back atau kembali bangkit ketika ada masalah gitu ya, dan dia bisa tahu bagaimana menyelesaikan permasalahannya, dan juga adanya social support ini pada dasarnya bisa membantu anak-anak tersebut yang stres untuk tidak jatuh kepada kondisi yang depresi. Nah, ini ada kesimpulan atau bahan renungan bersama. Yang pertama ya pastinya sudah ada evaluasi kebijakan, kemudian juga evaluasi dan persiapan hal teknis dari juknis, sosialisasi, sistem IT, dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya ingin tekankan, yaitu pengembangan resiliensi anak. Kalau penelitian di generasi Z banyak menunjukkan bahwa resiliensi anak Indonesia itu sekarang rendah. Jadi mereka itu mereka itu tidak terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan mereka sendiri. Nah, kemudian social support. Tadi kalau kita lihat Bagan bahwa social support dari orang tua itu sangat-sangat penting gitu ya. Jadi orang tua tidak menambah beban anak gitu ya, tapi misalnya memberikan doa, kasih sayang, kemudian solusi gitu ya. Kemudian dinas dan sekolah juga memberikan informasi yang lebih, kemudian juga kalau ada anak-anak yang akhirnya masuk, confidentiality dari data anak tersebut
simpan gitu ya, di nomor satukan, jadi tidak ada bully dari masyarakat bahwa ya. Dan yang terakhir adalah masyarakat itu open mind, tidak ada kastanisasi lagi dalam sistem pendidikan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Mbak Rosi ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung ke presenter ketiga ya, Mbak Wuri Prasetyawati. Jadi Mbak Wuri ini juga salah satu dosen ya, psikolog juga ya, di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saat ini juga beliau sedang studi PhD-nya sebagai kandidat doktor di School of Psychology University of Queensland, Brisbane, Australia. Jadi Mbak Wuri akan mencoba menelaah mengenai strategi mengubah pola pikir kastanisasi sekolah. Sedikit mengenai Mbak Wuri ini ya, jadi Mbak Wuri juga sempat di tahun yang lalu, tahun 2019 ini, pernah membuat sebuah kolom juga tulisan di salah satu media ya, kalau nggak salah Republika, perlunya sistem zonasi membuka perlunya sistem zonasi itu, kalau nggak salah tulisannya. Jadi sistem zonasi ini membuka mata masyarakat bahwa pemerintah berupaya untuk memeratakan kesempatan pendidikan dan menghapuskan adanya pembagian sekolah antara sekolah unggulan dan non-unggulan. Jadi memang sebenarnya itu tujuan mulia ya dari zonasi ini. Di samping pemerataan akses tentunya juga preferensi sekolah diharapkan dapat dihilangkan. Nah, Mbak Wuri akan mencoba menelaah juga bagaimana cara merubah pola pikir kastanisasi ini. Silakan waktu dan tempat Mbak Wuri. Terima kasih Mas Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada Balitbang Kemendikbud. Selamat siang Bapak Ibu semua, karena di sini sudah sore jadi saya harus berpikir dulu. Izin untuk share screen saya. Ya, hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana cara mengubah pola pikir favoritisme sekolah. Seperti kita ketahui, zaman saya dulu sekolah, kakak-kakak saya sekolah, adik saya sekolah, mungkin pernah mengenal kata sekolah favorit dan sekolah tidak favorit, sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Seperti yang kita juga pernah dengar tentang sekolah favorit ini adalah sekolah yang biasanya memiliki prestasi di atas rata-rata dibandingkan sekolah lain, kemudian sarana prasarananya baik, dan dianggap memiliki lingkungan belajar yang kondusif, yang membuat hampir setiap siswa merasa ini menjadi tujuan saya sekolah. Jadi pada waktu saya SD, saya bekerja, saya belajar baik supaya saya diterima di SMP favorit saya, atau di SMP saya juga sekolah belajar baik supaya diterima di SMA favorit saya, dan seterusnya. Dengan demikian, sekolah favorit ini memiliki seleksi yang ketat biasanya kepada calon para siswanya. Dan biasanya di dalam sekolah favorit ini menjadi isinya anak-anak yang secara kemampuan lebih tinggi daripada sekolah-sekolah yang lainnya. Nah, seperti yang tadi mungkin sudah dikemukakan sebelumnya, hasil evaluasi dari pandangan sekolah favorit atau unggulan ini membuat pendidikan di Indonesia dianggap tidak merata. Siswa yang pintar semua berkumpul di satu sekolah, sementara di sekolah yang lain kemampuannya lebih rendah daripada siswa-siswa di sekolah favorit atau unggulan. Nah, dengan demikian sejak tahun 2017 dibuatlah peraturan baru yang dinamakan sistem zonasi. Sistem zonasi menekankan pada jarak rumah siswa dan sekolah dibandingkan tadi nilai, kemudian
sekolah favorit dan sebagainya. Sistem zonasi ini sebetulnya tidak masalah, tidak diterima sebagai masalah oleh orang tua dan anak selama di zona mereka tinggal itu masih ada sekolah favorit. Jadi sekolah favorit ini lagi-lagi menjadi tujuan mereka untuk sekolah. Menjadi tujuan mereka untuk melanjutkan pendidikan seterusnya. Karena dianggap sekolah favorit ini masih ada di label di benak orang tua dan masyarakat secara umum, dianggap sistem zonasi atau sistem zonasi ini belum murni membuat pendidikan itu menjadi lebih merata. Di sini bisa dilihat pada program penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Mungkin tadi juga Ibu Zarotul sudah memaparkan dan Ibu Dian juga sudah memaparkan tentang beberapa masalah, kemudian juga fakta-fakta di kehidupan nyata, menyatakan bahwa ada hal-hal lain yang ternyata dijadikan basic untuk atau dasar untuk melakukan seleksi. Dan ini membuat sebagian orang, sebagian siswa senang, dapat diterima di tempat yang memang dia inginkan, tapi juga sebagian siswa yang lain merasa kecewa karena penerapan aturan yang dianggap tidak adil. Mereka yang sebelumnya sudah merasa bahwa bekerja, berjuang supaya diterima di sekolah yang mereka inginkan, mereka tuju, mereka harapkan, ternyata tidak bisa terjadi. Padahal sebenarnya baik orang tua, siswa, pemerintah, sebagai pembuat kebijakan, itu tujuannya sama. Tujuannya membuat supaya anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan minat, mengembangkan potensi mereka dengan baik di tempat yang tepat. Nah, bagaimana cara menyikapi bahwa ternyata sekolah yang kita inginkan, sekolah yang kita ingin raih, ternyata tidak bisa dicapai. Bagaimana kita menghilangkan di benak kita bahwa ini adalah sekolah favorit, sekolah non favorit, atau sekolah unggulan, atau sekolah yang bukan unggulan, bisa membuat kita jadi lebih tenang. Ini saya ambil dari Triadic of Reciprocality-nya Bandura. Mohon maaf, saya belum mencantumkan sumbernya. Bahwa dalam mengubah pola pikir seseorang, itu terjadi interaksi dari tiga sistem atau tiga komponen. Perubahan perilaku seseorang terjadi akibat interaksi antara individu dengan lingkungannya. Oleh karena itu, baik individu maupun lingkungan memiliki peran yang sama-sama kuat. Kalau saya terapkan cara mengubah pola pikir ini dalam sistem mengubah pola pikir favorit dan tidak favorit dalam program penerimaan peserta didik baru, individu ini bisa diartikan anak, keluarga, orang tua, masyarakat. Sementara lingkungan bisa diartikan pada pemerintah dan sekolah. Kalau misalnya di sini pemerintah dan sekolah menjadi seperti penentu kebijakan yang menerapkan pola pikir tertentu, diharapkan pemerintah dan sekolah itu memiliki pandangan bahwa beberapa hal yang dalam menentukan kebijakannya, pemerintah itu harus memperhatikan pertama karakteristik masyarakatnya. Bahwa masyarakat Indonesia itu juga memiliki hak untuk didengar. Bahwa masyarakat Indonesia itu juga memiliki hak untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya. Dan informasi ini yang akan dibuat untuk menentukan rencana berikutnya.
Masyarakat, pemerintah dan sekolah juga tentunya tahu tujuan pendidikan Indonesia itu mau dibawa kemana. Bagaimana cara mencapainya, strateginya seperti apa, faktor-faktor apa yang kemudian mempengaruhi pada saat proses implementasi strategi tersebut, seperti yang kita alami sekarang, ternyata terjadi pandemi sehingga tidak memungkinkan anak-anak untuk datang ke sekolah, sekolah lebih banyak di rumah, dan seterusnya. Nah, ini harus benar-benar diketahui oleh pemerintah sebagai dan sekolah dalam menentukan strategi langkah kebijakan yang ingin dicapai. Kemudian untuk individu sendiri, tadi karena perannya kuat antara kedua-duanya, justru yang penting mungkin di sisi individunya. Di dalam diri individu sendiri, terjadi satu perubahan pola pikir yang bentuknya adalah siklus, di mana perubahan pola pikir ini selalu berkesinambungan. Pertama dari misalnya individu itu awalnya tidak peduli dengan adanya perubahan. Ketidakpedulian ini biasanya disebabkan karena mungkin pada saat itu ia tidak butuh, tidak memerlukan informasi atau tidak memerlukan pengetahuan tentang sistem penerimaan peserta didik baru dan sebagainya, atau sekolah favorit dan tidak favorit, atau juga karena tidak peduli. Kemudian yang kedua, pada saat ternyata dia butuh dan merasa ada sesuatu yang terjadi, perbedaan, kesenjangan yang tadi dirasakan tidak nyaman, ia menjadi peduli. Nah, kepedulian ini yang kemudian membuat orang bingung, kira-kira apa yang harus dia lakukan. Ini biasanya fase yang paling tidak nyaman. Mungkin yang sekarang saat ini teman-teman orang tua, kemudian anak-anak yang sedang mengalaminya. Nah, pada saat rasa tidak nyaman itu terjadi, tentunya dibutuhkan sesuatu untuk menjadi rasa nyaman. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan supaya rasa nyaman itu terjadi. Yang pertama adalah coba mengidentifikasi kembali kebutuhan dan tujuan. Jadi apa sih sebenarnya fungsi saya belajar? Bagaimana saya belajar? Apa yang saya maksud dengan keberhasilan? Apa tujuan saya akhir tujuan saya dari pembelajaran? Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, mencoba untuk mencari fakta logis dan positif untuk diri kita pribadi. Misalnya, setiap sekolah itu pada dasarnya punya kekhasannya masing-masing. Walaupun saya tidak bisa sekolah di sekolah X yang memiliki fasilitas-fasilitas yang saya inginkan, tapi sekolah Y yang ingin saya daftarkan ini juga ternyata punya kekhasan yang unik yang membuat saya juga tertarik untuk di sana. Yang kedua juga misalnya setiap anak itu adalah orang yang unik. Walaupun misalnya saya melihat siswa-siswa di sekolah X itu adalah siswa-siswa yang sepertinya membosankan, tidak sesuai dengan karakter saya, tapi kita melihat bahwa mereka itu unik. Pasti ada sisi positif, pasti ada sisi negatif, tapi sisi positif dan negatif ini yang mungkin bisa cocok dengan karakter saya. Seperti itu. Kemudian pada saat semua hal-hal yang positif ini dicobakan, kita mencoba untuk ke fase yang ketiga, di mana dia mencoba untuk menguji pola pikir barunya dia. Mencoba untuk masuk ke tempat yang baru, mencoba untuk melihat sekolah yang baru, kemudian pada saat itulah orang-orang di sekitar dia, di sekitar individu ini memberikan penguatan, memberikan kesempatan supaya pola pikir ini dapat dipertahankan. Apabila pengujian pola pikir baru ini berhasil, semoga pola pikir yang baru itu juga bisa dipertahankan. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan di sini bahwa perubahan pola pikir itu prosesnya berkesinambungan dan tidak mudah. Saya bicara bisa dalam 10 menit, tapi tentunya waktunya
butuh lebih lama dan butuh penyesuaian. Dan dibutuhkan juga kerjasama antara semua pihak, dalam hal ini mungkin pemerintah dan masyarakat juga, dan sudah memiliki satu tujuan untuk mencerdaskan manusia Indonesia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pola pikir berkesinambungan ya, jadi bahwa memang tidak mudah sebenarnya merubah pola pikir ya, karena memang harus melalui proses yang cukup panjang. Tadi cukup menarik yang disampaikan Mbak Wuri. Untuk bisa menjelaskan dalam slide untuk 10 menit pun juga memerlukan proses ya Mbak ya, tidak mudah. Oke, baik untuk